Hai semuanya, balik lagi bareng kita, kelompok The Flash. Kelompok yang bakal bahas hal-hal seru dan bikin kamu tambah pintar. Kali ini, kita bakal bahas tentang manusia kuno dan nenek moyang Indonesia. Mulai dari asal-usulnya, sampai bagaimana mereka bisa hidup dan berkembang di zaman dulu. Jadi ayo siap-siap dan dengarkan karena kita bakal ajak kamu jalan-jalan ke masa prasejarah Indonesia. Manusia hidup berkelompok di masa ini, karena untuk bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang lebih efektif dilakukan bersama. Terhindar dari ancaman binatang buas dan bencana alam, serta mempermudah pembagian kerja sederhana berdasarkan jenis kelamin dan kekuatan. Ras Melanesia. Ras Melanesia memiliki ciri-ciri warna kulit coklat gelap hingga hitam. Warna dan jenis rambutnya hitam dan keriting atau ika bergelombang kecil. Bentuk bibirnya tebal, postur tubuh tinggi dengan postur tegak dan kekar. Bentuk hidungnya lebar dan terkadang pesek. Persebaran di Indonesia. Ras Melanesia mendiami wilayah Indonesia bagian timur. Populasinya terbesar di wilayah Papua. Selain itu, ras ini juga tersebar di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa wilayah seperti Kai dan Pulau Karo didiami oleh ras Melanesia. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di Vietnam Utara sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi dan menyebar ke wilayah Asia Tenggara. Kebudayaan Hoah Bin adalah kebudayaan zaman Mesolithum yang berpusat di Indochina dan berkembang sekitar 10.000 hingga 2000 sebelum Masehi dengan ciri khas pembuatan alat-alat dari batu yang diserpi di satu atau dua sisinya. Teknik membuat peralatan logam adalah teknik cair perdu dan teknik Duvalve. Teknik cair perdu atau cetakan lilin adalah teknik pengecoran logam yang menggunakan model lilin yang dilapisi dengan tanah liat. Setelah kering, cetakan dipanaskan agar lilin meleleh dan keluar, meninggalkan rongga kosong di dalamnya. Rongga ini kemudian diisi dengan logam cair. Setelah logam mendingin, cetakan tanah liat dipecah untuk mengeluarkan hasil coran. Teknik Duvalve atau cetakan sekampur adalah teknik pengecoran logam yang menggunakan cetakan yang terbuat dari batu atau kayu yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Cetakan ini terdiri dua bagian yang disatukan. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan melalui lubang di bagian atas. Keunggulan dari teknik ini adalah cetakan dapat digunakan berulang kali. Teori Afrika. Asal-usulnya manusia modern atau Homo sapiens awalnya berkembang di Afrika, lalu menyebar ke area lain termasuk Asia dan Nusantara. Migrasi diperkirakan terjadi sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri fisiknya itu kulit gelap, rambut cenderung keriting atau ikal, bibir agak tebal, hidung melebar, tubuh yang relatif pendek dan kuat. Untuk populasi yang berada di area hutannya, ini lebih kepada karakteristik umum kelompok Negrito atau ras Melanosoid yang diasosiasikan dengan beberapa gelombang migrasi awal. Hasil budayanya yaitu alat-alat batu, cara hidup berburu dan meramu di hutan, hidup nomaden atau semi-nomaden. Kemampuan adaptasi terhadap lingkungan tropis yang lembab, hutan, pegunungan, dan laut termasuk aspek pakaian tempat tinggal sederhana, penguasaan dasar terhadap bahan alam lokal yaitu kayu, batu, kulit kayu, rotan, dan sebagainya. Teori Yunan. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina bagian selatan, terutama dari wilayah Sungai Mekong dan Salween, yang kemudian bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi, yaitu Melanosoid, paling awal, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Ciri-ciri fisik orang Melanosoid: kulit gelap, rambut keriting, struktur muka agak luas, bibir tebal. Proto-Melayu, kulit lebih cerah dibanding Melanosoid, rambut lurus atau sedikit ikal, bentuk tubuh sedang, wajah tidak terlalu lebar, lebih tinggi dibanding gelombang pertama. Deutero-Melayu, ciri
fisik lebih mendekati apa yang dikatakan sekarang, yaitu ras Melayu atau Austronesia. Kulit lebih terang, rambut lurus, tubuh lebih tinggi, bentuk wajah lebih ramping. Hasil budayanya yaitu teknologi kapak tua, stone tools, budaya berburu, meramu, kemudian bercocok tanam, dan bercocok budaya Neolitik atau perunggu. Kebudayaan perahu bercadik, perahu tradisional bercadik, sebagian bagian budaya maritim. Bahasa Austronesia berkembang, kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Tampa, Kamboja, dan sebagainya, sebagai bukti persamaan linguistik. Teori Nusantara. Asal-usul bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri, tanpa migrasi besar dari luar sebagai asal utama, didukung oleh tokoh seperti Muhammad Yamin, Garsi Keraf, Jack Crawford, Sultan Takdir, Ali Sajabana. Bukti berupa penemuan manusia purba seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis di Jawa. Kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa sekitar, perkembangan budaya lokal secara bertahap. Ciri-ciri fisik. Populasi lokal purba seperti Homo soloensis dan wajakensis diperkirakan mempunyai ciri fisik adaptis terhadap lingkungan tropis Nusantara. Kulit cukup gelap, rambut lurus atau ikalan, struktur tubuh yang sesuai untuk daerah lembab dan panas. Hasil budayanya yaitu kebudayaan sangat tertanam dalam lokal, yaitu pertanian padi, pemukiman tetap, teknologi lokal batu, kayu, keramik, rumah adat, perahu lokal, perahu bercadik, perahu layar, dan lain-lain. Berkembang di Nusantara sendiri tanpa harus dibawa dari luar. Bahasa dan adat istiadat berkembang lokal, mitos lemanya, kepercayaan lokal, kesenian, ukir-ukiran, tenun, kerajinan tangan, sistem sosial, suku, raja, keraton, kerajaan lokal. Teori Out of Taiwan. Asal-usulnya menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia atau sebagian besar suku Austronesia datang dari Taiwan, Formosa, melalui Filipina, kawasan kepulauan Indonesia sekitar 4.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Gelombang migrasi kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Ciri-ciri fisiknya, orang yang datang lewat Taiwan atau Austronesia ini memiliki tubuh sedang, kulit lebih terang dibanding gelombang migran yang lebih tua, misalnya dibanding Melanesoid, rambut lurus atau sedikit bergelombang, wajah lebih ramah, bentuknya menurut deskripsi antropologi tidak terlalu lebar atau hidung lebar, karena adaptasi terhadap iklim yang berbeda. Lebih tinggi badannya relatif dibanding kelompok purba sebelumnya. Raspeda atau Wadi menutupi suku Kupu, Mentawai, Tania, Nias, Soala, dan beberapa suku di Papua dan Maluku. Ras Potong Melayu atau Melayu tua meliputi suku Batak, Sasak, Dayak, Nias, Toraja, dan Reja. Ras Dayoto Melayu atau Melayu Muda meliputi suku Jawa, Bali, Madura, Bugis, Minangkabau, Minahasa, Sunda, dan Betawi. Ras Melanesoid meliputi penduduk asli Papua, penduduk Pulau Aru, dan Kai. Gotong royong untuk kebutuhan kolektif seperti berburu, religius, animisme, atau dinamisme yang diwujudkan melalui ritual dan kepercayaan pada roh. Kreativitas dan inovasi dalam menciptakan alat dan untuk bertahan hidup, serta selain itu terdapat juga nilai agraris dan maritim yang terlihat dari kemampuan bercocok tanam dan berlayar.